Bapak, Ibu, selamat sore. Kami, para guru, siswa, siswi SMA Katolik Hati Kudus Yesus W. Kombak, mengucapkan selamat datang dan selamat sore di SMA Katolik Hati Kudus Yesus W. Kombaka. Siswa yang hadir pada sore hari ini kurang lebih 60 siswa, karena kemarin dan hari ini kami in-house training di tempat sini guru-guru, sehingga siswanya libur dan besok pagi mereka akan kegiatan belajar mengajar kembali. Dan jumlah siswa yang ada, yang terdaftar 328 siswa menggunakan 8 ruang kelas yang ini dan 1 ruang guru. Sedangkan perpustakaan ada di bawah. Setelah melihat Ibu Prof, setelah melihat kembali sebentar di hotel, pikir-pikir besok lagi dan kembali kalau nanti mengajar di Taiwan, silahkan untuk kedua kalinya datang membawa berkat untuk kami. Mari kita tepuk tangan. Sebagai ungkapan terima kasih dan selamat datang, kain ini ditenun dari berbagai jenis kain, dan benang-benang ini dirangkai menjadi satu kain yang indah, menjadi selimut penghangat untuk selamat datang di SMA Hati Kudus Yesus W. Kombaka. Beni. Mari. Ayo. Mas Dani. Yes. Terima kasih. Asisten 1. Bapak asisten 1. Asisten 1. Bapak asisten. Ya, terima kasih. Selamat. Romo. Perwakilan Pak Ketua DPC. Ya, siap. Oh. One more. Nice. One more. Mono. Kapag nga muna na. Kapag nga na. Oke. Nah, iya bisa, Mbak. Maybe we will be your teacher. Sangke. Ya, nanti kita akan pindah di ruangan kita tempat untuk meeting. My question is, you have here one class and you have here a second class, yes? Yes. And my question is, if you teach here and here, it's not, is the problem not with hearing this class? Maksudnya Suaranya sangat berisik dan tidak saling mendengar. Apa kalau bisa berteriak? it's nowadays maybe it's mixed up together. Yes. Yeah. Sometimes they don't. But they're Może not wszyscy hearing się good. uczą matematyki w tym samym czasie. Okay. No, everybody have a mathematics at the same time. Maybe. Okay. Belajarnya nggak bisa bersamaan, sana bicara, sini bicara. Iya, maksudnya Romo. Kalau di sini mengajar,
Apakah tidak mengganggu yang di ruangan sebelah? Sangat mengganggu dan berisik. Okay. It's okay. 下一届。 One first. Saya pernah geledah, pernah ke Jogja. Saya mengajar di sini. Oh iya, Depan, halo, Pak Tubi, Pak Eman, mari. Ucapkan selamat datang di SMA Katolik Hati Kudus Yesus Kombaka. Kami sejak berdiri tahun keempat dan sudah menamatkan angkatan pertama 90 murid pada bulan Mei kemarin, dan sekarang yang masuk kelas 10 110 murid. Jadi jumlah semua 324 murid di sekolah ini menggunakan ruang kelas 8 ruang kelas, memang kelas gemuk. Ini hasil swadaya masyarakat di tempat ini dan juga bantuan dari pemerintah, Bupati Sumba Barat Daya, Ibu Ratu, Pak Markus, Pak Alo, dan juga semua Ibu Christine, semua pihak yang saya kenal dan saya minta untuk membantu tempat ini. Dan terima kasih untuk kehadiran pada sore hari ini, bisa melihat tempat ini Ibu Prof, dan bisa bercerita kepada siapa saja, termasuk Pak Alo. Alo punya cinta terhadap SMA ini dan beberapa kali sudah datang berkunjung di tempat ini. Kami sangat butuh gedung di tempat ini supaya kalau murid Halo, Marcel, asisten sama ini anggota IPP, dan tim literasi. Selamat sore dan guru-guru semuanya ya. Selamat sore. Saya dengan senang hati kembali lagi ke Sumba ya. Kembali lagi ke Sumba. Ini pertama kali saya ke Sumba atas Pak Simon yang sekarang mengasuh. Bulan April kita baru aja ke Sumba mengadakan ini pendidikan, sosial pendidikan. Dan setelah saya pulang ke Taiwan, Pak Alo sama Pak Sally ya berdua kunjung ke tempat kita. Ya Pak Alo dengan maksudnya juga membicarakan tentang keadaan sekolahan di Sumba. Karena ya tim ETA ini memang si tim sosial, asalnya dulu si sosial dalam kedokteran, tapi sekarang bukan cuma di kedokteran, juga di pendidikan dan budaya. Jadi kita juga dengan senang hati kalau kita bisa membantu sesuatu. Ya, tapi bagaimana kita harus membantu ini kita masih membimbing lagi, apalagi menurut presidennya kita yang atas nama Kaohsiung Humanitarian Care Society, yang minta saya datang ke sini menyelidiki apa adanya sesungguhnya. Jadi kalau memang sudah
pandangan memang sungguh ada perluan bantuan, mungkin saya bisa kepada presiden kita, dan tapi bantuan itu sebesar mana kita juga nggak tahu. Ya, kita usahakan sebisa mungkin, karena saya tahu juga di Sumbar bukan cuma sini aja, mungkin banyak tempat juga yang memerlukan. Dan lagi tadi tentang Romo Benny bilang untuk komputer, saya juga selain bangunan, saya juga pikir kalau komputer bisa ada komputer, mungkin juga bisa bantu anak-anak di sini. Tapi yang penting internetnya nggak jalan di sini. Telkomsel. Ya, mungkin kita juga ke arah sana lah. Tapi untuk persiapan ini bukan sekarang saya bicarakan, sekarang akan saya laksanakan satu, karena ini bukan saya sendiri yang bisa membuat keputusan dan semua dari dana kita sendiri ya. Kita harus minta bantuan juga ke masyarakat bawah yang mereka juga mempunyai hati sosial. Ya, ada sebagian organisasi mereka memang mengunggulkan komputer yang second hand, tapi mereka kumpulkan semua, diperbaiki lagi seperti baru. Itu mungkin kita bisa yang membantu, maksudnya bekerja sama mereka ya, jadi ada sebagian untuk kita di sini. Jadi ini selanjutnya Presiden kita memang ada melihat gambaran yang diberikan oleh Pak Alo di waktu ke Taiwan. Ya memangnya sih Presiden kita juga merasa kalau bisa membantu gedung-gedung, tapi karena rencananya dia sama sesungguhnya yang diperlukan mungkin masih ada jarak yang terlalu besar. Ini mungkin kita bisa bicarakan lagi gimana kita bisa laksanakan yang bisa lancar. Ya. Saya kira pasti ada kelanjutannya, tapi kelanjutannya seberapa cepat, seberapa ini masih harus dilihat lagi. Apalagi saya nggak tahu, kalau waktu dulu kita juga senang sekali kita bersama tim Polan, semua tim-tim ini kita sosial dalam yang berkarya. Tapi kadang-kadang di sini itu susahnya pemerintah pusat sama pemerintah daerah nggak satu jalan. Kadang-kadang pemerintah daerah memerlukan ini mencari dana dari luar, tapi kadang-kadang dari pemerintah pusat ya. Ini ya mungkin ini harus yang lalu harus berusaha juga di dalam bidang ini. Kita harus kerjasama kayak kita, jadi baru bisa kita selenggarakan dengan Dr. Simon juga sebagai ahli bedah, tapi karena dia punya ide yang lebih tinggi, akhirnya kembali ke Indonesia sebagai pendeta, sekolah lagi kan. Saya kira juga bagus. Ya, kalau sebagai dokter bedah itu bantunya orang cuma satu-satu, ya. Tapi untuk Dr. Simon sekarang bantunya sekalian tuh banyak sekali. Ya, jadi ini tim saya yang pertama. Kita mulai pertama kita mengadakan sosial semua dengan bantuan Dr. Simon. Ya, itu istri Dr. Simon juga. Yang Anas ini dari Bali, dia itu padahal istri dari kakaknya suami dia satu kelas sama saya. Adiknya suaminya dia satu kelas sama saya. Jadi semuanya ada yang erat. Kenapa kita juga Katolik? Kita semuanya lulusan Katolik. Waktu dulu kita waktu masih kecil pernah ada masalah sekolah. Tapi saya sangat berterima kasih meskipun sekarang kita ini sudah bukan warga negara Indonesia, sudah warga negara luar negeri, tapi hati kita masih ada di Indonesia. Karena waktu itu kita sudah nggak ada sekolahan, akhirnya sekolah Katolik yang membuka pintu untuk kita. Jadi kita mulai lagi masuk ke sekolah.
dengan bantuan romo dan pastor, ya suster masuk lagi sekolah. Kalau waktu itu nggak ada romo, nggak ada Katolik, ada yang menampung kita sekolah, mungkin sekarang ya. Jadi dengan hati terima kasih. Jadi kita senang hati kalau kita bisa mengeluarkan apa yang kita bisa kerjakan. Nah, selanjutnya yang itu Lili Natalia itu sebetulnya adik sepupu saya. Papanya dia adik papa saya, mamanya dia adik mama saya. Dia sendiri sekolahnya di Indonesia, dia nggak sekolah luar negeri, tapi sekolahnya di Erlangga. Saya ini neurosurgeon, dia karena lihat saya neurosurgeon, dia juga sebagai neurosurgeon, tapi dia neurosurgeon di Indonesia. Lulus di Erlangga, sekarang pernah berbakti di Sulawesi, sekarang kembali di Timur. Ya. Yang kemudian itu adik saya benar-benar adik saya, Lili Salimpuan ya, lihat ini Diana Salimpuan. Dia juga lulusan SD Katolik, SMP Katolik, SMA. Setelah lulus dari Katolik ke sekolah ke luar negeri ke Amerika, sekarang sebagai arsitek di Amerika. Jadi kali ini saya minta bantuan mereka, dan suaminya juga bagian pembangunan. Jadi saya minta mereka datang ke sini untuk melihat ini. Kalau kan ada hubungannya sama arsitek, saya bilang kamu kalau bisa datang bersama kita. Jadi mereka berdua dari New York langsung ke Taipei, langsung ke pasar. Perlu saya beritahukan ke semua, ini kita pekerjaan kita begini, sungguh-sungguh sosial. Semua mereka datang dengan biaya sendiri, dari jauh-jauh semua dengan biaya sendiri. Cuman kalau nanti mau bangun-bangun, itu kita bisa cari-cari. Tapi untuk ini menjelajah ini semuanya kita sendiri. Ya. Dan selanjutnya ini Darek sama Isa, mereka dari Poland, juga dari Polandia, juga jauh sekali dari Polandia ke sini. Yang maunya juga kalau bisa membantu juga bantu. Mereka juga berpikir mungkin juga bisa bantu komputer atau ya yang lain. Kita lihat-lihat mana kita kerjasamanya. Ya, Isabella sama Darek juga sudah bersama kita menjalani ini. Humanitarian activity ini sudah lebih dari 10 tahun dari Indonesia ke Amerika Latin, ke Meksiko, ke banyak negara di pelosok-pelosok yang memerlukan kita. Ya, kiranya siapa lagi? Dani ini anak lahir Lombok, tapi sekarang dia sudah di Jogja, nursing di Jogja. Tapi dia sekarang sebagai murid S3 di universitas saya. Jadi saya minta dia, mungkin dia juga, maksudnya dia tahu keadaannya di sini, dia tidak bisa bantu kita dalam administrasi ya. Selanjutnya yang fotografer juga sosial. Ya ini asalnya dari media terkenal ya, tapi sekarang sudah retire, sudah pensiun, dia selalu ikut tadi ya. Semuanya kita ini sosial semua. Jadi kita sosial. Terima kasih.